Isu ketidakadilan terhadap orang terpinggirkan hampir selalu didengungkan. Isu tersebut kadang ada kasus yang viral di media sosial sehingga bisa jadi perhatian masyarakat luas dan tidak sedikit yang berempati. Namun, ibarat gunung es, kasus akan terpinggirkan masih sangat banyak terjadi yang tidak terekspos. Gereja dan umat percaya meski tidak akan pernah jemu-jemu untuk melirik, mengangkat, dan ambil bagian untuk membela dan merengkuh mereka. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan kidung jemaat 408 di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asa imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudara, mari ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya selalu menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Saudara, Tuhan Allah kita dan di dalam pribadi Kristus sudah memberi teladan perhatian dan keberpihakan terhadap orang terpinggirkan. Kisah Naomi Ruth, janda miskin di bait Allah, bahkan juru mazmur pun turut menyuarakan keberpihakan Tuhan kepada orang yang disayangi karena disingkirkan oleh peradaban, hegemoni sosial, bahkan keagamaan. Yesus Kristus, Imam Besar bait Allah yang kudus, berkenan menjadi korban sekali untuk selamanya sebagai wujud bela rasa Tuhan atas derita jana miskin dan orang-orang terpinggirkan pada umumnya. Untuk itulah kepada mereka umat Tuhan dipanggil untuk bersama-sama menguatkan dan meyakinkan bahwa suatu upaya yang gigih, maka Allah tidak akan membiarkan berlalu sia-sia karena Dia akan menolongnya. Mari kita akan sambut ajakan ini dengan kita pujikan Ibo Bekjaku. Ibo Bekjaku, lamun yakin, Yesus duwe
lamun pasrahku terus ing kalbu temasampurna kabungahanku roh malaikat asung puji samyang udangkeun siing Gusti aku memuji layan renang gunggung asmani somanyo aku memuji layan renang gunggung asmani salamanyo. Saudara-saudara seiman dalam Kristus Yesus, marilah kita mengakui semua dosa kita. Mari kita mengajarkan pengakuan dosa kita bersama. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami sudah sesat seperti domba dan masing-masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami telah mengikuti hawa nafsu hati kami sendiri dan tidak mendengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan, malah kami sudah berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami seturut dengan perjanjian-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saestu ketuwung kula dene kirang setya kadhawuhan inen tresno dhateng Allah wasesami ingkang ana bukti nyuwun suci saestu ketuwung kula tekan sang Maha kelupang wasaning dosa memuja sengsemi driya lampah tanpa yogi aduh Gusti nyuwun suci
Nyuwun suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyatakan kedubung atau menyesal akan dosa kita, mari kita akan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus. Saya memberitakan anugerah kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang adalah sumber pengampunan. Sebagaimana firman-Nya seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama Dia dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mari saudara, kita akan sambut berita anugerah ini. Kita akan pujikan nyanyian syukur kepada Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, kita akan sambut berita anugerah ini. Kita akan pujikan Kidung Jemaat Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah karena habis malam pagi meregang dalam derita dan kemalu. Tuhan yang setia Jemaat, mari kita siapkan hati untuk menerima sabda ilahi. Kita berdoa. Tuhan,
Firman adalah pertolongan. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih, jemaat GKJ Seklasis Magelang, juga pendengar Radio Magelang FM, firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menambi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Saudara, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM, hari ini Minggu 7 November 2021, artinya 3 hari lagi kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, cerita kita ini juga ceritanya nenek buyutnya pahlawan. Jadi Rut itu nanti punya anak namanya Obed, Obed punya anak namanya Isai, Isai punya anak namanya Daud. Nah, artinya Daud ini kan raja Israel, bukan hanya pahlawan nasional tapi pahlawan internasional. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Rut ini hanya 3 pasal, tetapi sangat menarik karena memang ini sesuatu yang akan memperlihatkan pada kita terjadinya bangsa Israel, bagaimana nenek buyutnya memang hebat. Nah saudara, jadi diceritakan ada sepasang suami istri dari Bethlehem, Elimelek dan Naomi, punya anak 2, yaitu Kilion dan Mahlon. Mereka mengadu nasib merantau ke Moab, di daerah Moab.
Di Moab di sana mereka mencari penghasilan supaya mendapatkan kesuksesan. Memang mereka mendapatkan menantu Kilhon punya anak, mendapatkan istri Opra, sedangkan Mahlon mempunyai istri Rut. Tetapi apa yang terjadi? Justru kehidupan mereka semakin surut secara ekonomi. Elimelek mati, Kilhon dan Mahlon juga mati, sehingga tinggal mertua dan menantunya. Tetapi mereka sangat akrab karena lidah mertuanya bagus, tidak suka perang dengan menantunya. Oleh Naomi mereka disarankan sudahlah, karena Naomi mau pulang kembali ke Bethlehem karena keadaannya semakin buruk, pulang. Mereka disuruh pulang ke rumah orang tuanya masing-masing karena Naomi juga nggak punya lelaki lagi, nggak punya anak. Semula Opra nggak mau, akhirnya pulang dan tinggal Rut yang tetap setia kepada mertuanya. Bahkan Rut mengatakan, bangsamu, bangsaku, Tuhanmu, Tuhanku. Nah, luar biasa. Akhirnya mereka pulang ke Bethlehem di dalam keadaan miskin. Nah, saudara, ternyata Elimelek punya saudara yang namanya Boas, seorang konglomerat, punya ladang gandum luas. Nah, di sana Rut mengadakan, kalau orang Jawa mengatakan ngangsaki sasi. Nah, ini rotok orang udah nggak begitu ngerti ya ngangsak itu apa. Ngangsak itu mengambil sisa-sisa padi. Kalau di sana sisa-sisa gandum itu namanya ngangsak. Nah, Rut boleh ngangsak di sana. Lalu Naomi melihat, kalau engkau ingin benar-benar mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah, ini menarik. Khotbah kita diberi judul Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan menolong kita. Saya jadi timbul dua pertanyaan, saudara. Yang pertama, kalau begitu kadang-kadang orang nggak tahu kalau yang menolong itu Allah. Sehingga ada orang merasa hutang budi dibawa mati. Atau kadang-kadang yang kedua, Allah yang akan menolong. Artinya itu ada syarat. Seperti apa ketika Allah akan menolong? Kan itu. Apakah Allah dalam setiap saat lalu menolong? Oke, kita akan melihat konteks ayat kita. Apa yang dikatakan Naomi kepada Rut menantunya? Coba kita lihat. Dikatakan di sana ayat 1, jika aku mencari tempat perlindungan bagimu. Nah, saran advisnya Naomi supaya Rut mencari perlindungan. Nah, saudara, kalau perlindungan itu sifatnya menyeluruh, dilindungi. Rut tidak disarankan untuk mencari kesenangan, tapi perlindungan. Coba kalau cari kesenangan bisa dia jadi cabe-cabean kan itu. Jadi mungkin jadi pelakor. Pelakor itu apa, Bapak Ibu? Perebut suami orang ya. Perebut laki orang. Apakah orang Kristen boleh jadi pelakor? Boleh. Asal pelakor itu pelatih kor. Oh, boleh. Nah, artinya perlindungan dari Tuhan itu adalah sesuatu yang membangun. Bukan sekedar kesenangan. Bukan sekedar mencari kepuasan. Coba kalau Rut tidak manut, lebih baik cari berondong. Wah kan? Apalagi Rut ini belum punya anak. Lakulah berondong. Kan katanya seperti itu. Apalagi di masa-masa sekarang. Ada yang bahaya, corona.
komunitas rondo mempesona. Loh, Rut itu rondo Bapak Ibu. Nah tetapi karena ini ada bicara pertolongan Tuhan, maka Rut itu mencari suami untuk tempat perlindungan. Begitu juga hari-hari ini. Kalau kita mencari pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang melindungi, yang mengcover kita dari segala hal. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya sosial, tapi iman. Jangan sampai kehilangan iman. Itulah Rut. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, dikatakan di sana setelah Rut itu berpakaian, disuruh berpakaian, ya. Lalu datang ke Boas, dia adalah sanak kita. Artinya dengan pemikiran. Kalau pertama adalah dengan bersifat perlindungan, yang kedua dengan pemikiran. Tidak asal tabrak saja, asal seneng pokoknya menyerahkan diri, enggak. Tapi ini Boas ini bukan hanya sekedar kaya, tapi ini sanaknya. Artinya ada pemikiran. Itulah yang dilakukan. Sehingga ketika kita minta pertolongan pada Tuhan bukan berarti menghilangkan logika kita, menghilangkan pemikiran kita. Tapi Tuhan menggunakan pemikiran dan logika kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang menarik Bapak Ibu, Rut menyuruh Naomi menyuruh Rut mandi, dan ini ada kata-kata yang mungkin menimbulkan pertanyaan. Maka mandilah dan beruraplah. Nah ini memang kata ini saya lihat di Google yang hanya ya di konteks Rut ini. Berurap ini dikaitkan dengan pengurapan minyak. Jadi ini pakai parfum lah kan gitu. Pakai parfum, nggak tahu nih parfum merek apa. Jadi apa merek ikan duyung nggak tahu, atau merek apa, yang penting ya sekedar lah. Tetapi berpakaianlah. Naomi tidak menyuruh jangan berpakaian atau berpakaian seksi lah, enggak. Atau jangan berpakaian dalam lah, enggak lagi. Kan gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Naomi kepada Rut itu masalah penyerahan diri, bukan akan merayu, bukan akan menimbulkan nafsu. Bayangkan Boas yang di tempat pengirikan itu tempat pemerasan, tempat gandum jelek, itu sendiri didatangi perempuan. Tetapi Rut itu tidak seperti itu. Dia tidur di kakinya. Bayangkan Bapak Ibu, merendahkan diri. Tadi sudah dengan pemikiran, dengan merendahkan diri, bukan dalam rangka untuk merayu megal-megol, tidak. Mungkin dengan gaya yang mempesona malah membawa anggur atau mungkin membawa obat perangsang, tidak. Karena memang pertolongan Tuhan itu penuh dengan kerendahan, pertolongan Tuhan dengan penyerahan dan pemikiran. Sehingga benar-benar itulah yang akan dilakukan Tuhan ketika kita meminta pertolongan. Tetapi yang penting, apa yang dikatakan oleh Naomi itu akan tetap menjadi mimpi dan teori kalau itu tidak dilaksanakan. Maka ayat yang kelima dikatakan, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nah untuk itu saudara, mari kita sudah mendekati masa-masa Advent, Tuhan yang sudah datang dalam wujud manusia, bagaimana memberikan pertolongan nyata, juga kita sambut dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita dalam kehidupan. Sehingga 4 hal yang kita catat supaya kita percaya dan merasakan pertolongan Tuhan.
Yang pertama adalah bentuk pertolongan itu perlindungan. Pertolongan itu ada di dalam pemikiran, logika kita, dan juga cara perendahan diri, dan semua itu harus ada pelaksanaannya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawaan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Dengan pengakuan Engkaulah sumber pertolongan dalam kehidupan, maka kami datang lagi ya Tuhan untuk menguatkan firman yang menunjukkan akan pertolongan Tuhan kepada kami. Saat ini kami sudah memasuki bulan November, di mana kami semakin menantikan kedatangan Sang Penebus di dalam perayaan Natal. Walaupun kami tahu situasi mungkin masih dalam suasana pandemi dan PPKM, tapi kami percaya itu semua tidak mengurangi akan keyakinan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami juga doakan jemaat-jemaat-Mu di mana saja berada. Biarlah Tuhan mereka tetap setia dalam suasana apapun, bahkan dalam suasana ketika kami tidak bisa bertatap muka dengan bebas seperti sebelum corona, tapi kami percaya Engkau tetap menguatkan jiwa-jiwa kami untuk setia dan menantikan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga doakan gereja-gereja di mana Engkau tempatkan tetap bisa menunjukkan sebagai lembaga, sebagai pribadi, sebagai utusan Tuhan yang dipakai untuk memberikan pertolongan bagi kehidupan. Begitu juga kami bawa bangsa dan negara ini. Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap kobarkan semangat untuk saling memberikan bantuan dan pertolongan. Kami bisa melihat banyak orang yang membutuhkan untuk ditolong, untuk sama-sama merasa menjadi satu bangsa. Jauhkan
segala bentuk kekerasan dan radikal keagamaan yang sering menjebak kami, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Untuk itu sekali lagi hanya pertolongan Tuhan saja yang kami yakini akan menjadi kekuatan bagi kami. Ampuni dosa-dosa kami. Di dalam Kristus kami serahkan doa syafaat ini. Amin. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan kita dasari dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkelimpahan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan dengan diiringi pujian Bapa Engkau sungguh baik.
Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab di dalam kami mengikuti ibadah ini, kami juga diberikan kesempatan untuk mengaturkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan untuk kecukupan kami setiap hari. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini dan digunakan di dalam kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara kami yang mengelola uang persembahan, Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan memberikan kecukupan, sehingga di dalam pengelolaannya mengutamakan tentang kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Terima kasih ya Tuhan, persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari saudara kita masuk di dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudaraku jemaat GKJ Seklasis Magelang dan para pendengar Radio Magelang FM, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Gusti nuntun lampah kula